Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua teman-teman dari Optimis. Alhamdulillah ya, ini episode kita yang keberapa, kedua ya. Setelah kita udah ngumpulin 100 episode yang bakalan kita siap upload ke teman-teman Optimis semuanya. Apa kabarnya nih semuanya? Mudah-mudahan sehat walafiat, dan kalau misalnya kamu di luar sana ada kegiatan atau ada sebuah hajat yang ingin dicapai, mudah-mudahan tercapai lancar semuanya. Amin. Nah, di episode kali ini sebelum gua memulai, izinkan dulu nih ada Rino Purba beserta tim dari Optimis. Mana suaranya? Yes. Ini kita akan membawakan salah satu urban legend lagi ya, bener ya? Ini adalah urban legend dari Yogyakarta. Tapi sebelum kita mulai urban legend dari Yogyakarta ini, please bantu kita untuk terus berkembang dan semakin semangat mengembangkan karya-karya yang mudah-mudahan bisa menghibur dan ini bisa menjadi suguhan yang bermanfaat untuk teman-teman Optimis di luar sana. Amin. Amin. Jangan lupa bantu dulu di subscribe, like, share, komen, dan notifikasinya dinyalain. Oke. Seperti tadi udah gua sampaikan ya. Jadi adalah salah satu urban legend dari Yogyakarta. Ya kalau misalnya dibilang urban legend dari Yogyakarta banyak ya, nggak cuma hal yang akan gue sampaikan ini, tapi seperti biasa di Pesimis atau kita akan membahas sebuah perbincangan seputar dunia-dunia mistis atau alat-alat mistis. Apa sebutannya kalau alat-alat mistis? Klinik ya? Oh aja, karena mereka juga nggak yakin. Oke, di Pesimis perbincangan kita seputar dunia mistis akan membahas urban legend dari Yogyakarta ya. Dan di episode kali ini seperti biasa, Yogyakarta itu sudah terkenal dengan salah satu ibu kota yang identik dengan beberapa tempat wisata atau juga ini adalah sebuah kota yang penuh dengan sejarah. Tapi untuk kali ini kita akan menarik sebuah urban legend yang sudah berkembang. Dan udah banyak juga artikel-artikel atau perbincangan atau pembahasan yang sudah dibawakan dari beberapa teman-teman YouTubers. Dan izinkan kita juga akan menginfokan di episode kali ini di Pesimis, yaitu adalah Rumah Pocong Sumi di Kota Gede. Dan kalau misalnya ada kekeliruan atau nama tempat, mohon dimaafkan karena kita juga akan membicarakan dan membawakannya berdasarkan research dari artikel-artikel yang sudah ada. Oke, seperti udah gue bilang di awal, yang namanya kota Yogyakarta itu selain punya ragam kuliner dan juga ragam dari historicalnya, bersejarahnya, dari agresi militer ya kan, atau yang historical peperang ya di tahun 1945, itu Yogyakarta juga berperan penting lah ya dalam kemerdekaan Indonesia. Itu udah nggak dipungkiri lah sejarah-sejarahnya yang ada. Kali ini guys kita akan bergeser sedikit tentang sebuah cerita yang sudah melegenda juga, dan sekarang juga ternyata masih ada beberapa orang-orang yang mengalami beberapa kisah atau kita bisa bilang kisah mistis di Rumah Pocong Sumi di Kota Gede ya. Jadi ini tuh adalah sebuah rumah angker ya, seperti yang gue bilang, rumah Pocica. Artinya dari Pocica berarti ada si sosok Pocicanya ini di rumah tersebut ya, lebih tepatnya Sumi Kota Gede. Ini bangunannya juga lokasinya ada di kawasan Kota Gede ya teman-teman Optimis. Ini ada di Kota Gede, lebih tepatnya di Kota Bantul ya untuk teman-teman Optimis. Nah ini di tahun 1860 ya, jadi di Bantul di Kota Gede. Bangunan ini tuh sudah berdiri di tahun 1860, yang berarti bangunan ini tuh udah tua banget dan sudah punya historical tersendiri, alias udah 100 tahun lebih loh, bayangin. Nah, udah bukan rahasia umum lagi teman-teman Optimis ya, untuk segala hal yang sudah eksis atau udah berdiri ratusan tahun, apalagi ditinggal 3 hari aja itu pasti udah ada tempat. Apalagi ini udah ratusan tahun, pasti ada yang ngisi, pasti ada yang pergi, ada yang datang, ada yang pergi, ada yang datang, ada yang pergi. Jadi karena dia sudah ratusan tahun, ini tuh banyak banget orang-orang atau warga sekitar yang suka mengaitkan dengan cerita atau hal-hal mistis. Nah, udah lagi di Rumah Pocong Sumi Kota Gede ini sebenarnya banyak hal yang kalau bisa dibilang ada bumbu sejarahnya lah ya. Yang nuansanya tuh sangat horor banget, kental banget, melekat banget di rumah ini. Ya, rumahnya ini sebenarnya berarsitek
apa sebutannya? Rumah ini berarsitektur. Kok gue nggak enak kok, Bu? Oke, kita tetap fokus ya teman-teman aktivis. Jadi rumah ini sudah bergaya arsitektus gaya Eropa. Arsitektus. Arsitektur. Boleh bagi air karena udah mulai deg-degan. Nah, jadi rumah ini sudah bergaya arsitektur Eropa ya, dan dikenal juga sama masyarakat sebagai rumah hantu yang sangat menyeramkan. Nah, kenapa sih bisa dibilang menyeramkan? Karena ini dilatar belakangi sama beberapa mitos yang bisa dibilang banyak pocong yang bermunculan di rumah tersebut. Dan ini juga kerap kali suka mengganggu warga sekitar yang melintas di depan rumahnya. Jadi kisah di balik rumah angker pocong Sumi di Kota Gede ini asal muasalnya itu ada di puluhan juta tahun yang lalu lah ya, juga puluhan juta. Ini jauh di puluhan tahun yang lalu sebenarnya ya teman-teman optimis. Konon katanya nih di tahun 1935 ini tuh ada seorang perempuan bernama Sumini yang tinggal di rumah berpagar hijau kuning. Jadi rumah tersebut adalah pagar hijau kuning. Thank you teman-teman. Kita agak break dulu sebentar ya. Oke, jadi rumah yang bergaya arsitektur gaya Eropa ini punya corak atau motif warna pagarnya tuh kuning dan hijau di tahun 1935. Sering banget diganggu warga-warga kalau misalnya melintasi rumah tersebut. Asal muasalnya ada perempuan yang bernama Sumini. Dia tinggal berdua sama orang tuanya dan dia akhirnya mewariskanlah itu rumahnya. Singkat cerita, dia akhirnya menikah dan punya suami, dan ini juga merupakan pengusaha batik pada saat itu, suaminya Sumini. Suatu hari Mbak Sumininya ini terpaksa ya, dia harus ada di rumah seorang diri karena sang suaminya tuh dia pergi loh untuk urusan bisnis. Jadinya dia sendirian di rumah nih Sumininya. Nah sebelumnya, suami Mbak Sumini ini juga dia udah ngasih tahu ya, sudah memperingatkan ke Sumininya sendiri untuk tetap menutup pintu atau jangan kasih buka pintu kalau ada yang mengetok. Karena Sumininya sendiri pada saat itu kan sendirian ya, tidak ditemani sama siapa-siapa di rumah. Jadi maksud hati sang suami itu ingin Sumini itu tetap aman ada di rumah. Tapi sayangnya rumah yang sekarang itu yang kita bisa bilang di urban legendnya itu sebagai rumah pocong Sumini di Kota Gede ini tuh ternyata sudah menjadi rumah incaran oleh beberapa orang-orang yang kalau bisa dibilang kriminal lah pada saat itu ya, alias perampok. Alhasil mereka datang di malam hari dan pas banget Sumininya lagi sendirian di rumah teman-teman. Nah pada satu kejadiannya tersebut si perampok ini gedor-gedor dan itu kebetulan Sumininya cuma ada di rumah. Dia tuh kayak ngasih pesan palsu gitu kalau suaminya Sumini itu kecelakaan, alias kayak mau nipu lah biar Sumininya tersebut ngebuka pintunya. Padahal dia udah diamanatin sama suaminya jangan buka pintu sama sekali. Ya habis mau gimana ya? Namanya juga seorang istri dapat kabar suaminya itu kecelakaan. Pasti dia udah pasti panik. Nah karena panik, Sumininya ini akhirnya ngebuka pintu. Dan dia lupa deh tuh sama pesan sang suaminya. Akhirnya 3 perampok itu berhasil masuk dan itu langsung ngejarah rumahnya dan langsung ngabisin semua yang ada di rumahnya Sumini. Dan nggak cuma hartanya aja. Di kejadian tersebut, Sumini pun ikut menjadi sasaran alias korban. Kenapa? Karena ketiga perampok tersebut memperkosa Sumini dan mencekiknya sampai meninggal di tempat. Sejak insiden tragis itu, rumah itu langsung ditinggalkan dalam keadaan kosong sampai saat ini, sampai berganti penghuni ya, ganti orang untuk nempatin sampai ganti-ganti lagi. Dan itulah mulai bermunculan kisah-kisah kalau bisa dibilang hal mistis mulai bermuncul. Salah satu makhluk gaib yang menghuni rumah itu dikenal dengan sapaan yang gak lain dan gak bukan pocong Sumi. Ada yang bilang pocong Sumi ini cuma jelmaan makhluk gaib di sana ya, yang cuma menyerupai sosok Sumi. Tapi ada juga yang bilang pocong Sumi ini memang Suminya sendiri. Dan dia juga disebut muncul ke teras rumah setiap pukul 10 malam. Pas jalanan lagi gelap dan itu udah sepi banget teman-teman. Tapi ada orang juga yang percaya nih kalau pocong Sumi itu nggak pernah punya niat jahat dan
gak ada niat untuk ngeganggu, alias baiklah. Bukan pocica-pocica yang biasa yang suka nongol dan iseng atau jahil dan lain-lain. Dengan kata lain, banyak yang percaya kalau pocong sumi ini adalah sosok yang baik hati dan enggak mengganggu. Seolah nggak cukup dengan kisah tragisnya si Mbak Sumi yang meninggal di rumahnya akibat kejahatan 3 perampok yang akhirnya merenggut nyawa dari Sumi. Ternyata kisah lainnya yang beredar adalah di depan rumah dari Mbak Sumi ini ada sebuah makam. Dan menurut anak Indigo, makam tersebut itu adalah si Embo. Kalau dari penglihatannya. Dan si Embo inilah yang ada di kuburan tersebut sebelum Mbak Sumi. Ya, jadi rumah itu dulunya ditempati oleh orang Belanda. Dan si Embo ini sangat sayang banget sama orang-orang Belanda. Yang sampai-sampai ketika tentara Jepang datang dan menyerang Belanda secara brutal, pasti udah pada tahu ya teman-teman optimis untuk cerita kalau misalnya penjajah Jepang dan penjajah Belanda itu saling bertolak belakang dan terkenal kejam banget untuk orang Jepangnya sendiri. Nah, Simbo ini akhirnya menyerahkan dirinya ketika ada invasi Jepang menyerang Belanda pada saat itu. Jenazah Simbo lalu ditemukan beberapa hari setelah kejadian ketika Mbo menyerahkan diri. Dan asisten rumah tangga di rumah itu ternyata menemukan Simbo itu dalam keadaan sudah tidak bernyawa di kamar mandi paling belakang di rumah tersebut. Adapun cerita lain, teman-teman optimis dari rumah pocong Sumi ini, jauh sebelum dihuni sama si Mbak Sumi dan suami, rumah ini udah ada sejak lama. Ya, kabarnya rumah tersebut juga milik seorang menteri agama era Pak Soeharto, yang kemudian ditinggal dalam kondisi kosong selama 40 tahun lamanya. Bayangin, 40 tahun lamanya. Kita aja 3 hari, ruangan ditinggal itu udah pasti ada yang nempatin. Kebayang dong, dia dari 1860 bangunan itu bangun, silih berganti orang penghuni di rumah tersebut, dan selama 40 tahun terakhir ditinggal kosong bangunannya. Itu pasti yang nempatin kayak gimana ya? Nah, statusnya juga ternyata pada saat itu nggak jelas. Salah satu penyebabnya rumah tersebut akhirnya jadi hak waris 3 anak. Tapi setelah si pemilik meninggal dunia, anak-anaknya memilih untuk nggak tinggal di situ. Samping itu, kisah lain yang beredar tentang rumah pocong Sumi di Kota Gede ini ada lagi soal penghuni terdahulu sebelum Sumi ini berkaitan dengan pembunuhan yang sangat sadis banget, teman-teman. Ya, ini dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya. Dulu kasus ini adalah sepasang suami istri pedagang berlian asal Belanda dan pernah tinggal di situ. Tapi akhirnya ada sebuah kesalahpahaman yang kemudian ngebuat keduanya nih, pasangan suami istri tersebut, bertengkar sampai isi suaminya itu membunuh istri karena kesalahpahaman tersebut. Dan istrinya pun lagi hamil lagi kondisinya pada saat itu. Dan kamar yang jadi tempat kejadian perkara atau TKP pembunuhan sang suami terhadap sang istri itu pun selalu ditutup. Jadi nggak ada satu orang pun yang tahu kejadiannya. Terlepas dari sosok siapa yang jadi sosok pengganggu di rumah pocong Sumi di Kota Gede ini, ya kita doain aja ya teman-teman optimis agar arwahnya semoga tenang di alamnya tersebut dan segera diterima di sisi Tuhan, dan insya Allah tidak ngeganggu. Karena ya kalau sampai sekarang kita cari di beberapa artikel atau beberapa berita-berita yang sekarang itu ternyata masih suka mengganggu. Dan itu juga ada artikel dari orang terdekat kalau sebenarnya ada yang menjelaskan lah kalau hantu itu sebenarnya tuh kayak jelmaan korin, ya, jelmaan korin atau teman hidup, dan ada yang nempel dari tubuh seseorang yang karena punya sifatnya tuh buruk banget, atau sampai nih si korin ini melekat banget padahal orang tersebut udah meninggal dunia. Nah, korin ini nggak akan jadi pengganggu teman-teman optimis atau ikutin jelmaan seseorang yang berkelakuan baik di dunia. Korin atau jin itu sebenarnya teman-teman optimis, kita intermezzo sedikit ya, itulah yang lantas jadi makhluk yang sangat menakutkan dan seakan-akan menjadi jelmaan bagi orang yang baru aja dikuburin dan terus jadi menakutkan. Ya Allah walam ya kalau kayak begitu, karena sudut pandang orang tuh beda-beda. Nah, kira-kira nih buat teman-teman optimis di luar sana, itu dia sedikit cerita atau gambaran tentang rumah pocong Sumi di Kota Gede, Bantul, Yogyakarta. Mungkin itu cerita yang bisa gue sampaikan ya bersama tim
Dan buat kamu nih teman-teman optimis, kalau misalnya ada cerita atau mungkin yang pernah pengalaman tentang kota pocong Sumi di kota gede, boleh ya isi kolom komennya di bawah. Atau mungkin kamu ada sesuatu yang pengen kita bahas, urban legend di daerah mana, boleh juga langsung isi kolom komentar kita di bawah. Dan kalau misalnya ada penyampaian dari kita dan dari tim pesimis lainnya yang mungkin ada salah nama penyebutan atau salah nama tempat, kota, dan lain-lain, mohon maaf dan ya mudah-mudahan dimaafin ya. Yang pasti buat teman-teman optimis, jangan lupa bantu kita untuk tetap likes, komen, subscribe, dan notifikasinya selalu dinyalakan. Jadi ketika kita nanti update dengan video terbaru dan membahas urban legend dari daerah atau tempat yang lain, kalian tidak ketinggalan. Waktunya gue Rino Purba dan beserta tim pesimis pamit undur diri. Salam optimis.